di materi pertama ini ada latar belakang. Latar belakang ini menggambarkan suatu produk yang akan kami jual kepada para pelanggan nantinya. Jadi, latar belakang camilan kerupuk seblak ini merupakan camilan berbahan dasar kerupuk yang digoreng dengan cara direndam dengan minyak yang tidak terlalu panas, sehingga kerupuk ini pun tidak mengembang dan kemudian dicampur dengan bumbu rahasia. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama ini ada strength atau kekuatan, yang dimana strength ini mencakup yaitu menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat, terutama kaum milenial. Kedua, bahan produk yang kami gunakan harus higienis dan terjamin keamanannya. Dan yang terakhir, ada harga produk terjangkau. Nah, jadi ada yang kedua dari analisis SWOT, yaitu weakness atau tentang kelemahan dari produk ini. Produk ini bersifat tidak tahan lama atau jika klip sudah dibuka dan tidak ditutup rapat. Dan yang terakhir ada yang mudah untuk ditiru dalam berbagai jenis. Dari materi terakhir yang akan saya bacakan yaitu ada analisis SWOT tentang opportunity atau peluang, yaitu yang mencakup tempat yang penjualan strategis dan dapat dijangkau lingkup masyarakat. Dan yang terakhir ada fasilitas yang memadai hingga produk dapat cepat dibuat. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu analisis SWOT, threat atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku yang bisa naik sewaktu-waktu menyebabkan harga kerupuk seblak naik dan mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang kedua, tidak setiap hari orang-orang ingin membeli produk ini. Selanjutnya adalah penetapan 5W 2H1B. Yang pertama ada what. Apa? Fungsi dari apa ini adalah sebagai bentuk dari apa yang kita akan jual. Di sini tim Markijan ingin menjual produk kerupuk seblak. Yang kedua ada why. Kenapa? Fungsi dari why ini adalah bentuk dari kenapa kami memilih produk ini. Tim Markijan sepakat untuk memilih produk ini karena bahannya mudah didapatkan dan memiliki peluang yang besar. Selanjutnya ada when, kapan. Fungsi when ini merupakan fungsi yang menanyakan kapan kami akan memasarkan produk ini. Tim kami memutuskan untuk menjual produk ini dalam 2 kali dalam seminggu dengan sistem pre-order. Selanjutnya ada where, di mana. Fungsi ini di mana kita akan menjual produk ini. Kami akan memasarkan produk ini di kalangan teman-teman dan di beberapa warung. Di sini aku akan melanjutkan tentang who atau siapa. Nah, who ini fungsinya itu untuk menanyakan siapa sih akan jadi target pasaran kami. Nah, tim Markijan setuju untuk menargetkan anak remaja yang ada di sekolah kami. Selanjutnya itu ada fungsi how. Fungsi how itu artinya apa sih? Fungsi how itu bagaimana? Nah, di sini itu fungsi how bertujuan untuk gimana sih cara kita buat produk ini. Nah, produk ini itu kami proses dengan cara digoreng dengan minyak yang tidak terlalu panas dan dicampurkan dengan bumbu rahasia. Selanjutnya ada fungsi how much. How much itu artinya seberapa banyak. Fungsi how much itu untuk menanyakan seberapa banyak sih produk yang akan kami pasarkan. Nah, tim Markijan setuju untuk menargetkan 35 kantong per harinya dengan harga 3.000 per piece. Nah, tim Markijan ini mengadakan sistem pre-order ya guys untuk mereka yang ingin memesan. Selanjutnya juga ada fungsi impact yang artinya pengaruh. Nah, fungsi impact ini apa sih? Fungsi impact ini untuk menanyakan dampak apa yang akan terjadi. Kalau dari dampak segi keuntungan adalah kami dapat menghasilkan uang dengan usaha kami sendiri. Terakhir ada fungsi benefit yang artinya keuntungan. Nah, fungsi benefit ini untuk menanyakan apa sih keuntungan dari produk kami. Nah, keuntungan dari produk kami itu adalah masyarakat dapat merasakan camilan enak dengan harga yang terjangkau. Nah, dari sini ketahuan ya guys fungsi 5W2H1B ini. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya adalah struktur perusahaan. Di sini ada Adelia Fitri Lumele yang menjabat sebagai direktur yang secara umum memimpin atau mengawasi bidang tertentu. Kemudian ada Zihano Fadina Safitri sebagai staf keuangan yang bertanggung jawab untuk menangani keuangan masyarakat. Ada Wina Septiani sebagai staf marketing yang secara langsung terlibat dalam penjualan promosi yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Kemudian ada Aryani Putri Nurin Dartianto sebagai staf produksi yang memiliki peran penting dalam pembuatan produk perusahaan. Dan yang terakhir ada Alia Ramadhani sebagai staf kreatif yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide yang menarik perhatian yang bisa memikat konsumen atau target audience. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama ada target pemasaran. Target pemasaran kami adalah semua kalangan kecuali balita dan lansia, karena kerupuk seblak ini memiliki
cita rasa pedas dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pengawet makanan dan lain-lain. Yang kedua, wilayah pemasaran. Untuk saat ini, wilayah pemasaran akan dilakukan di Sekolah SMK Negeri 3 Depok dan menitipkan ke warung-warung. Usaha camilan ini memiliki peluang yang cukup besar. Pasalnya, harga dari camilan ini tergolong sangat terjangkau. Terlebih lagi, resiko lossnya pun sangat kecil. Jadi, potensi balik modalnya pun bisa terbilang sangat cepat. Sayangnya, sudah banyak bisnis sejenis yang menawarkan produk serupa. Hal tersebut akan memunculkan perang harga dengan kompetitor. Langkah ini tentunya harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat juga. Untuk laporan keuangan, di sini ada bahan-bahan berupa kerupuk bawang 1 kg dengan harga Rp20.000, bumbu dengan harga Rp4.000, percabayaan dengan harga Rp5.000, minyak goreng dengan harga Rp4.000, dan pouch atau kemasan dengan harga Rp7.000, dan total keseluruhan biaya variabel sebesar Rp40.000. Dalam satu kali sistem PO akan diproduksi sebanyak 35 pouch kerupuk seblak. Kerupuk seblak akan dijual dengan harga satuan Rp3.000. Nah, di sini tertera break-even point bisnis makanan kerupuk seblak, di mana BEP sendiri memiliki pengertian suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Nah, jadi untuk mencapai titik impas, perusahaan harus menjual 14 pouch kerupuk seblak dengan harga Rp1.300. Untuk keuntungannya, pendapatan per hari kita yaitu harga per pouch Rp3.000 dikali 35 pouch, jadi pendapatan per hari kita yaitu Rp105.000. Untuk pendapatan per bulannya, pendapatan per hari kita atau pendapatan satu kali sistem PO dikali 8 kali produksi, yaitu Rp105.000 dikali 8 kali produksi. Jadi kita mendapatkan pendapatan per bulan sebesar Rp840.000. Nah, untuk investor mendapat bagi hasil keuntungan per bulan dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 25%. Jadi, investor akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp210.000 setiap bulan dan perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar Rp630.000 setiap bulan.